Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valen Aisa. Walaupun dengan kondisi yang kurang fit guys, tapi aku mau menyampaikan materi nih tentang cara mudah membuat 1000-2000 kata dengan adegan sederhana. Nah, ini cocok banget buat kamu yang bilang kalau nulis 100.000 kata itu susah kak, nulis 50.000 kata aja udah bilang berat kak gitu. Sebenarnya ini tuh gampang banget kalau kamu udah tahu teorinya gimana buat 1000-2000 katanya dulu guys. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja belajar bareng with Valenas. Nah, pertama-tama yang harus kamu lakuin adalah kamu harus bisa membayangkan adegan ini tuh harus seperti apa guys. Nah, adegan yang akan aku contohin ini itu sederhana guys. Kita cuma pikirkan aja rumah sakit sama karakter pertama. Nah, karakter pertama ini aku namain Ani. Terus ada rumah sakit. Nah, sekarang kita pikirkan adegan di perjalanan menuju ke rumah sakit. Berarti kita harus memikirkan sebab dan akibatnya kenapa Ani ini sampai ke rumah sakit. Apakah Ani sakit? Atau ada orang selanjutnya yang sakit? Atau ada sesuatu kejadian yang membuat dia harus pergi ke rumah sakit? Jadi banyak faktornya. Nah, contohnya gini aja. Ani ini pergi ke rumah sakit karena mendengar kabar kalau ayahnya ini kecelakaan dan masuk rumah sakit. Nah, di sini kita udah menemukan masalah utama yang harus kita bahas di bab pertama ini, yaitu tentang karakter utama atau Aninya ini kaget karena dengar ayahnya kecelakaan dan dia harus segera ke rumah sakit. Udah itu aja kamu bahas di situ di bab yang pertama, dan itu tuh bisa kamu jabarin 1000-2000 kata guys. Caranya kayak gini. Dalam membuat novel, selain membuat outline cerita keseluruhan, kita juga punya outline untuk membuat satu bab atau per babnya nanti itu ada outline-nya, cuma lebih sederhana versi kita aja. Dan itu buatnya itu gak usah yang jelimet-jelimet gitu, gak usah yang rumit-rumit, gak usah, sederhana aja. Contoh, ini kan kita lagi membahas masalah utama nih, Ani itu bakal kaget karena denger ayahnya kecelakaan. Nah, berarti kita harus membahas tentang daily-nya atau kesehariannya Ani dulu kan, sebelum mendengar masalah itu gitu kan. Nah, berarti yang pertama kita bahas dari bangun pagi. Ani bangun pagi dulu. Terus kegiatannya apa setelah bangun pagi? Ani bantu ibunya dulu. Setelah bantu ibunya, Ani ini seorang pelajar atau dia udah mahasiswa atau dia ini dia udah kerja. Oh, ternyata dia udah kerja. Oke, berarti dia mau berangkat kerja guys. Nah, sebelum dia berangkat kerja, dia mampir ke pasar dulu untuk beli sarapan pagi karena dia biasanya nggak sempat sarapan di rumah. Dia cuma bantuin ibu aja di rumah ngapa-ngapain gitu. Dia nggak sempat sarapan di rumah, dia mampir ke pasar terus bawa apa. Nah, udah sampai kan. Nah, setelah dia ke pasar, dia langsung ke tempat kerja, ke kantor. Nah, setelah di kantor, dia ngerjain macam-macam dulu di sana. Misalnya dia seorang sekretaris, berarti dia ngerjain kegiatan sebagai sekretaris. Dia ngobrol dengan teman sekerjanya. Atau misalnya dia terlibat dengan pemain utamanya pria di sana, bosnya misalnya, kamu bisa ceritakan sedikit tentang bosnya itu. Nah, baru setelah itu tiba-tiba di saat dia lagi sibuk bekerja, dia mendengar bahwa ayahnya kecelakaan dan harus ke rumah sakit. Udah ketemu kan sekarang? Ini outline-nya nih dalam satu bab. Kalian udah mendapatkan dari awal sampai masalah itu akan terjadi. Setelah selesai kalian membuat outline dalam satu bab ya,
kalian bisa menjabarkan poin-poin yang udah kalian buat. Nah, poin-poin itu kan kalau di novel gak langsung lucur kan, kayak kalimat Ani bangun pagi, terus dia langsung membantu ibu. Setelah membantu ibu dia ke pasar beli sarapan, kan gak kayak gitu. Jadi dibangun paginya aja kalian tuh bisa membuat 2 paragraf. Loh kok bisa kak? Bisa. Dengan cara apa? Kalian mendeskripsikan pagi hari itu dengan indah dan panjang. Contoh ya. Sinar matahari masuk melalui celah jendela kamar Ani yang tidak tertutup oleh tirai. Suara burung pipit seperti biasa terasa merdu menemani pagi yang cerah di hari itu. Kamar yang sekarang terlihat lebih terang daripada malam hari masih belum membuat Ani terus syik untuk segera bangun dari tidurnya. Selimut yang masih dibiarkan berantakan di atas tempat tidur dan masih sangat sempurna menempel di tubuh Ani membuatnya tidak sadar jika ada banyak kegiatan yang harus dia lakukan di pagi itu. Sampai akhirnya suara handphone berdering dengan sangat nyaring tepat di sebelah telinganya. Kring kring kring, begitulah nada dering handphone Ani yang masih disetel seperti jam waker. Baru setelah beberapa saat nada dering itu mulai sangat mengganggu, Ani mulai membuka matanya, menggapai apapun dengan asal di sebelah tempat tidurnya untuk memeriksa sumber suara yang begitu sangat mengganggunya. Nah, drama di pagi hari aja udah banyak banget. Udah dapat banyak kata guys. Nah ini tuh masih bisa kamu panjangin lagi dengan cara, ini kan dia udah bangun nih, tapi masih setengah melek, maksudnya tuh belum melek sempurna. Nah misalnya dia udah menggapai handphonenya, terus handphonenya cuma dimatiin tutup lagi. Terus kamu deskripsiin lagi sampai dia bangun. Itu kan bikin panjang kan ceritanya. Dan ditambah lagi nanti dia bangunnya karena teriakan ibunya. Bisa. Jadi dalam satu bab kalau kalian susah membuat 1000 sampai 2000 kata, dengan cara seperti ini kalian akan sangat terbantu guys. Kenapa? Karena dengan cara kalian mendetailkan atau menjelaskan dengan detail setiap part, setiap poin, itu akan membuat kalimat kalian semakin panjang dan akhirnya kalian target untuk mendapatkan 1000 sampai 2000 kata. Itu caraku tuh kayak gitu guys. Padahal ini kita tuh baru menceritakan tahap awal dan ini tuh baru drama bangun pagi guys. Itu aja kalian bisa perpanjang lagi sampai 4 paragraf, 5 paragraf. Cuma menceritakan drama bangun pagi. Padahal masalah yang kita udah tentuin di awal adalah Ani sampai mendengar bahwa ayahnya kecelakaan dan dia harus ke rumah sakit kan. Berarti itu kan masih jauh banget, masih panjang. Jadi dengan cara seperti ini gak mungkin banget kalian gak target 1000 sampai 2000 kata. Kalau kalian tiap partnya itu kalian buat sedetail mungkin. Nah di sini kalian pasti bertanya, wah kak berarti perbendaharaan katanya harus banyak. Nah itu dia. Kenapa aku setiap membuat konten selalu menganjurkan kalian untuk banyak membaca, banyak mencari referensi, banyak mencari ilmu pengetahuan, banyak membaca di luar genre kalian untuk ini guys, untuk menjabarkan tiap poin yang akan kalian ucapkan dengan indah. Loh kalian bisa belajar cara penyair dalam mendeskripsikan suasana. Kalian bisa belajar mendeskripsikan sesuatu yang sederhana kayak buku itu apa sih gitu. Jadi kalian bisa belajar dari hal-hal kecil seperti itu untuk membuat kalimat menjadi panjang. Nah kalau kalian udah banyak baca, aku yakin banyak baca itu akan membuat otak kalian merekam secara langsung banyak kata. Jadi setiap kalian baca tuh aku yakin otak kalian tuh sudah merekam banyak kata yang kalian baca dan yang muncul gitu. Nah dengan cara itulah kalian bisa lancar buat membuat tulisan. Makanya kalau penulis gak suka baca itu mustahil banget. Karena apa? Jadi seorang penulis dia juga harus bisa menilai tulisannya dia sendiri. Makanya dia harus suka yang namanya baca. Nah, oke guys. Terus kalau kita udah mencapai masalahnya yang di akhir,
Kalian kan udah paham ya, aku udah kasih tahu caranya buat outline bab itu kayak gimana. Dan ini kan masih panjang banget kan. Misalnya nih udah di akhir nih. Ani udah mendengar ayahnya jatuh atau kecelakaan terus dibawa ke rumah sakit. Nah kan berarti di akhir paragraf itu kalian kan nggak boleh menjelaskan secara detail karena itu akan membuat kalimat spoiler kan, agar pembaca kalian itu mau membaca bab berikutnya kayak gitu kan. Jadi di bagian ini tuh kalian harus membuat pembaca kalian penasaran. Nah caranya gimana? Misalnya nih kan ini terkejut di telepon, dia udah di kantor lagi sibuk, dia telepon, Mbak ini ayahnya jatuh kecelakaan dan dia sekarang berada di rumah dan beliau berada di rumah sakit gitu. Itu dikasih drama juga di situ, kayak handphonenya jatuh, dianya lemes, terus dia kebingungan, baru setelah itu dia nangis, setelah dia nangis dia panik, setelah dia panik dia nelpon ibunya. Kalau dia belum tega nelpon ibunya, terus dia langsung mencari taksi, dia sampai lupa ngomong sama bosnya buat izin kemana gitu kan, karena dia panik. Nah terus setelah itu dia ke rumah sakit. Nah setelah sampai di rumah sakit, kalian kasih spoiler juga, dia memasang wajah terkejut dan titik. Kan nggak bakalan ketebak nih apa yang terjadi sama sama ayahnya ini kan. Apakah ayahnya ini akhirnya masuk ke ICU, atau ayahnya ini kritis, atau ayahnya ini harus operasi, kan kita belum tahu. Nah di situ kalian buat kalimat spoilernya kayak gitu guys. Nah, ini adalah caraku untuk membuat 1000 sampai 2000 kata ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama harus kalian buat dulu itu adalah menentukan masalahnya dulu di bab yang akan kalian buat. Masalah pertamanya yang akan dibahas di bab ini tuh apa. Terus yang kedua kalian buat outline babnya ini alurnya tuh apa itu kalian tulis dulu seperti yang aku sebutin tadi. Terus setelah itu kalian jabarkan setiap poinnya, jelaskan setiap poinnya sedetail mungkin, seindah mungkin. Itu tahap selanjutnya. Nah kalau kalian sudah terbiasa dengan hal itu, kalian mau ditarget 1000 sampai 5000 kata per hari, itu gampang guys. Kalian gak perlu mikir gak perlu mikir ngoyo, gak perlu mikir capek gitu. Jadi itu akan mengalir dengan sendirinya kalau kalian udah terbiasa. Kayak gitu guys, semoga bermanfaat ya buat kalian. Mohon maaf banget, aku cuma bisa kasih penjelasan lewat suara dan aku belum bisa syuting karena memang dari kemarin tuh udah radang, masuk angin, udah campur aduk dan sampai gak bisa bangun dari tidur, istirahat terus ya kan. Tapi yang namanya kewajiban untuk upload tetaplah aku akan upload walaupun terlambat, mohon maaf ya. Dan kalau dari awal sampai akhir ini masih ada kesalahan atau masih ada yang belum jelas, kalian bisa komentar di bawah guys. Kalian bisa kasih saran dan kritik sama aku kalau aja kalian kepengen aku membahas tentang apa lagi. Dan makasih banyak buat kalian yang udah nonton ini dari awal sampai akhir. Dan kalian yang baru aja mampir ke channel aku, kalian bisa subscribe dan like videonya kalau kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa untuk klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan minta bantuannya banget buat kalian nih untuk share ke teman-teman kamu, ajak teman-teman kamu untuk belajar bareng di sini, oke? Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku @valenas_. Aku juga banyak mengupdate tentang dunia kepenulisan juga di sana, dan update video yang akan aku upload berikutnya tuh apa biasanya aku kasih di cerita guys. Oke, makasih semuanya, jaga kesehatan kalian dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye bye.